Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Putra Raja Wali Kencana Tbk masih besar sejalan dengan prospektifnya bisnis logistik menyusul makin baiknya infrastruktur. Kita akan membahas strategi bisnis Pura Trans bersama Direktur Utama PT Putra Raja Wali Kencana Tbk, Ariel Wibisono. Terima kasih Pak Ariel telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Pak Ariel. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ariel. Pak Ariel, kalau kita lihat ini Pura Trans ingin tetap ekspansif, tapi bagaimana ini melihat kondisi saat ini di tengah pandemi seperti apa? Ya, kita Putra Raja Wali Kencana Tbk ini di saat pandemi di kuartal kedua memang berdampak ya. Kita mengalami penurunan, tetapi di kuartal ketiga ini perlahan-lahan sudah mulai membaik dan juga mulai pengiriman-pengiriman yang delay dulu di kuartal kedua sudah bisa perlahan-lahan kita realisasikan, dan kita juga mendapatkan kontrak baru di akhir kuartal kedua kemarin dan cukup bagus sih di kuartal ketiga ada pertumbuhan dibanding kuartal kedua itu. Pak Ariel, kita tahu bahwa ini terkait dengan pandemi ini salah satunya bahkan PSBB, kita ingat di awal bulan Maret infrastruktur sempat dihentikan salah satu sektor ini. Nah, ini tentunya berdampak bagi Raja Wali. Apa dampaknya yang dirasakan pada saat itu, Pak? Ya, saat itu memang cukup berdampak ya di kuartal kedua, kalau nggak salah di bulan April itu. Terutama waktu itu Jawa Timur juga melakukan PSBB. Nah, otomatis secara kegiatan operasional perusahaan terganggu. Tetapi kita tidak diam diri, kita melihat, kita bisa pengembangan diri melalui dengan soft skill, kita menggandeng Dino Academy, kita melakukan training kepada mekanik, di mana memang di saat bulan April dan bulan Mei itu kegiatan operasional sangat terganggu. Jadi memang kita mengalihkan fokus itu kepada restructuring. Kita punya sistem di mana old system, edukasi, knowledge, pengetahuan itu kita coba berikan kepada para mekanik, kepada para driver kita untuk lebih fokus, di mana nanti persiapan setelah PSBB itu kita bekali dengan persiapan yang cukup matang. Oke, berarti salah satu strateginya adalah meningkatkan skill para karyawan ya, baik itu soft skill dan juga hard skill tadi ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Nah, ini tadi Anda katakan terkait dengan kontrak-kontrak baru. Sejauh ini sudah berapa kontrak baru Pak yang ditandatangani? Ini kan kemarin kita realisasikan 25 kendaraan di Q3 untuk menambah support bisnis kita di angkutan tetes tebu, di mana memang kontrak itu kita dapatkan dan kita realisasikan di Q3. Dan ini sekarang kita lagi negosiasi untuk pengangkutan kertas, tetapi kita lagi mengembangkan konsep. Mungkin di saat yang sekarang ini paling pas kita mengembangkan konsep menyewakan kendaraan. Jadi kita bisa katakan operasionalnya di kita, driver manajemennya di kita. Jadi kita lagi negosiasi untuk pengangkutan kertas. Jadi ini yang lagi kita lakukan, pendekatan ini, dan mungkin akan terrealisasi di Q3 akhir ya. Semoga kontrak ini bisa kita dapatkan gitu. Oke. Nah, terkait dengan kebijakan atau strategi yang dilakukan selain tadi meningkatkan skill karyawan dan juga tadi ya kontrak-kontrak baru juga terus ditandatangani seperti itu. Strategi apa sih Pak yang memang dilakukan juga oleh Pura Trans tentunya di tengah situasi seperti ini? Nah, kita lihat ini sekarang era semakin lama semakin digital ya. Dan kita tidak tinggal diam di saat sekarang ini. Kalau kita berfokus hanya kepada market atau operasional itu kan agak berat. Karena memang di saat corona ini kan pembatasan ruang gerak ya, problematikanya di situ. Sehingga kita mengembangkan kemarin old system kita rubah menjadi modern system dengan driver management system, di mana perusahaan tidak perlu lagi bertemu dengan mitra pengemudi. Kita juga bisa melakukan komunikasi jarak jauh, kita juga bisa melakukan operasional jarak jauh dengan driver. Ini persiapan ini kita siapkan semua, sistem-sistem IT yang modern untuk yang kedepannya apabila di tahun 2021 pandemi ini sudah berlalu, kita juga cukup siap menghadapi era baru
dengan modernisasi teknologi dan modernisasi sistem. Jadi kita kuatkan itu, dan kemarin kita mendapatkan award dari Bursa Efek Indonesia, IDX, atas prestasi yang kita berikan driver management system itu. Jadi teknologi itu yang kita kembangkan selain soft skill dan hard skill. Jadi memang sistem kita harus kuatkan apabila nanti kendaraan-kendaraan yang kita beli sudah mulai ready operasi semua, harus diimbangi dengan sistem yang bagus dan sistem yang kuat. Oke, nah tadi kalau Anda katakan memang menggunakan sistem digital, berapa biaya yang memang dipersiapkan untuk ini? Kita kemarin sudah menganggarkan kurang lebih untuk tahap pertama, karena sistem ini kan kita kembangkan integrasi untuk menjadi intralogistik 4.0, di mana sistem-sistem ini, modul-modul sistem ini kita harapkan nanti menjadi integrasi mulai dari fleet sampai ke back office. Jadi untuk sementara anggaran yang kita siapkan bertahap, karena kita cukup tahu bahwa di masa pandemi ini juga kita nggak mungkin melakukan ekspansi dalam jumlah cost yang cukup besar. Kita mempersiapkan 5 miliar dulu. Ini untuk pengembangan sistem satu modul, driver management system yang akan berintegrasi dengan back office dan operasional serta marketing. Supaya social distancing ini juga benar-benar kita patuhi. Jangan sampai di Putra Raja Wali Kencana ini manajemennya tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan, karena kan kita cukup banyak ya mengelola SDM driver cukup banyak. Jadi memang kita sudah melakukan sistem jarak jauh, kita sebut remote driver management system tadi itu untuk memang protokol social distancing ini. Oke, baik. Pak Ariel, kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan Pura Trans ini usai jeda. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.